Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP, Bapak Kasih Bagian Peruangan, yaitu uang sertifikasi yang tiang hormati, segenap pengurus MKKS SMP Negeri dan segenap rekan-rekan anggota MKKS SMP Negeri Kabupaten Lombok Timur, rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pringgabaya, singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena syukur alhamdulillah pada hari ini menjelang kita masuk pada bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul untuk pertemuan kita di bulan Maret, yaitu dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pringgabaya, yang alhamdulillah tadi kita disuguhkan nyanyian, tarian. Tapi kalau tiang lihat tarian yang tadi, tidak mungkin Pak Kepala yang melatih, nggih. Pada kojor kain tiang sampaikan coba kepala ya, nggih. Pasti bukan Pak Kepala yang melatih itu, nggih. Ya kojor kayak nasional Pak Kepala, nggih. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, jadi kita disuguhkan tarian yang merupakan kreasi anak-anak kita. Mudah-mudahan kreasi itu dapat kita tuangkan atau dapat kita kembangkan di sekolah kita masing-masing seperti yang sudah disuguhkan tadi tarian-tarian tersebut. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada saat penghitungan amal ibadah kita di yaumil hisab, kita memperoleh syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada wabil khusus dari pihak dinas yang sudah hadir, dan insya Allah Bapak Ibu Pak Kadis akan hadir. Hanya saja beliau mungkin ada kegiatan duluan, kemudian nanti beliau akan hadir belakangan. Dan Bapak Kabid Pembinaan Ketenagaan, Kabid PK, yang mana di Kabid PK lah yang banyak kita mau dengarkan hari ini terkait dengan seperti apa GTT PTT kita itu. Mudah-mudahan beliau bisa hadir untuk memberikan kita kejelasan terkait dengan hal itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang tiang ingin sampaikan, terutama masalah pokok kita terkait dengan persiapan bulan puasa, kemudian kegiatan English Camp dan sebagainya. Dan mudah-mudahan nanti ini menjadi bahan diskusi kita Bapak Ibu bersama Pak Kabid, bersama Pak Kasih, itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama materi kami adalah kaitannya dengan program English Camp ini untuk tahun anggaran 2023. Untuk anggaran 2023, pemerintah daerah sudah menganggarkan 2,1 miliar untuk dana APBD untuk kegiatan tersebut. Yang mana kalau sesuai dengan pembiayaan yang terdahulu, satu siswa itu 3,5 atau 3,5 juta, maka dari 2,1 miliar itu merupakan jatah 600 siswa. 600 siswa tersebut Bapak Ibu semuanya adalah APBD. Artinya apa Bapak Ibu? Semua jatah yang 600 itu tidak boleh menghadirkan siswa yang orang tuanya pegawai negeri, pegawai negeri sipil, atau tidak boleh anak orang tuanya yang kaya-kaya. Kita limpahkan, kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita yang kondisi ekonominya masih lemah gitu Bapak Ibu, supaya kita berikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dari hasil kesepakatan pada hari Senin yang kemarin Bapak Ibu di ruang Pak Kadis, kami pengurus MKKS SMP Negeri dan SMP swasta sudah sepakat Bapak Ibu, karena jumlah siswa SMP swasta itu sekitar 12.975, sementara kita SMP negeri itu 26.000 sekian, maka perbandingan siswa kita adalah 1:2. Karena itulah untuk jatah English Camp yang 600 ini, kita SMP negeri dapat jatah 400 siswa dan SMP swasta dapat jatah 200 siswa. Nah, yang pembagiannya Bapak Ibu sudah tiang sampaikan kemarin di aula dinas, kemudian sudah tiang sharekan juga
Bapak Ibu jatah tersebut. Nah, nanti akan kami sampaikan rencana, tanggal dan sebagainya. Hanya saja kami lanjut poin yang kedua. Kalau bisa dilihat alhamdulillah, kalau pendak yang baca dia lengkap Bapak Ibu. Jadi rencana untuk tahap 1 ini insya Allah sebanyak 23 sekolah. Nah, akan tetapi dari sekolah yang sudah kami berikan jatah untuk tahap 1, kalau memang ada di antara pelunggu Bapak Ibu yang belum dapat jatah tetapi ingin ikut pada tahap 1 ini, maka silahkan pelunggu informasikan kami hari ini supaya secepatnya kami juga menyampaikan ke pihak English Camp, terutama kaitannya pihak GLC, kaitannya dengan tempat penginapan anak kita Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kemudian perkiraan dari 23 sekolah ini, itu kita mengirim sekitar 115 siswa. Kenapa 115 siswa? Karena daya tampung di sana kisarannya sekitar maksimal 150. Itu pun 150 itu sudah menyebar ke beberapa lokasi di sekitaran GLC itu. Nah, yang kenapa 115 untuk tahap 1 ini? Karena minggu yang kemarin, pada hari Minggu yang kemarin itu MTS Mualimin Anjani itu sudah mengirim 35 siswa yang sudah masuk camp duluan. Nah, itu sebabnya tersisalah sekitar 115 yang akan ditempati oleh anak-anak kita. Kemudian untuk tahap 1 ini Bapak Ibu, insya Allah dimulai atau anak kita masuk camp itu pada hari Minggu besok. Mudah-mudahan pelungguh yang rencananya minggu kemarin ngirim itu, yang tunas maaf mungkin belum lengkap pelungguh baca sehingga salah persepsi Bapak Ibu. Jadi masuknya adalah hari Minggu besok, tanggal 19 Maret 2023, mulai jam 8 pagi, jam 8.00 sampai selesai. Dan diusahakan insya Allah laporan dari Pak Haji Ori bahwa sore kalau tidak maghrib mungkin pembukaannya dan langsung akan dibuka oleh Bapak Bupati Lombok Timur. Itu Bapak Ibu terkait dengan tahap 1 ini. Jadi tanggal 19 Maret 2023 itu masuknya anak kita di camp. Untuk pelaksanaannya Bapak Ibu, itu tahap 1 ini tanggal 19 Maret dia masuk. Insya Allah paling lambat dia akan dijemput untuk pulang itu tanggal 18 April 2023. Jadi kalau kita hitung hari raya itu ya mungkin sekitar 4-5 hari sebelum hari raya atau 4 hari lah begitu sebelum hari raya Idul Fitri Bapak Ibu. Jadi ada kesempatan anak kita untuk berhari raya di rumahnya Bapak Ibu. Kemudian rencana waktu pelaksanaan ini Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu minta itu untuk tahap 1 19 Maret sampai dengan 18 April, untuk tahap 2 30 April sampai 29 Mei 2023, untuk tahap 3 4 Juni sampai dengan 3 Juli 2023, untuk tahap 4 9 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023. Dan tahap yang terakhir Bapak Ibu 6 Agustus sampai 5 September 2023. Jadi insya Allah diusahakan September kita sudah selesai sesuai dengan berakhirnya masa pemerintahan Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati. Nah, untuk pesertanya Bapak Ibu, kesepakatan kami dengan pihak SMP swasta kemarin, tahap 1 khusus kita SMP negeri. Nah, yang ditambah dengan mualimin itu 115. Tahap 2 khusus SMP swasta 130 siswa. Tahap 3 bulan Juni sampai bulan Juli 2023 SMP negeri 130. Tahap 4-nya Bapak Ibu karena SMP swasta tinggal 70 orang, maka kita menambahnya 55 orang sehingga menjadi 125 orang untuk tahap 4. Tahap yang terakhir maka semuanya dari SMP negeri yaitu sebanyak 100 orang sehingga total keseluruhan adalah 600 orang peserta atau 600 siswa. Nah, karena itulah Bapak Ibu kami harapkan bagi yang belum datanya hari ini, jadi kalau bisa memungkinkan, diusahakan besok Bapak Ibu bisa persyaratan anak-anak kita itu sudah bisa dibawa ke bidang SMP.
Karena sekarang uang English Camp itu sudah ada di bidang SMP tempat dipanya Bapak Ibu. Nah karena itu untuk persyaratan sudah bisa kita langsung ke bidang SMP di Mbak Oca Pak Kapit ya? Oca tempatnya ya? Ya di Oca. Jadi masih dedaran niki Bapak Ibu. Jadi sila pelungguh yang mau kirim bahan gitu sila pelungguh kalau bisa pelinggih si kepala sekolah nganterangnya niki ATB bubu dan nggih. Nah itu Bapak Ibu, jadi nanti dikasih Mbak Ocha persyaratan tersebut. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan Jumat besok, misalnya masih ada kendala pelungguh, kaitan terutama dengan anak ya Bapak Ibu, itu jadi bisa minimal atau paling lambat dibawa saat pelungguh nganter anak kita ke GLC itu, ke camp itu gitu Bapak Ibu. Supaya lebih awal, kita minta hari Jumat sebenarnya, supaya bisa dipilah berapa laki berapa perempuan sehingga nanti yang perempuan biasa diprioritaskan Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita yang perempuan dulu itu yang diberikan di dalam lingkungan GLC. Nah barulah kalau memang ada sisa baru anak kita yang laki. Nah separuhnya nanti di sebelah kiri, kanan, depan dan samping itu yang diisi Bapak Ibu. Insya Allah tempatnya sudah memungkinkan untuk lokasi kegiatan dan perlu maklumi Bapak Ibu ada memang lokasi satu di situ yang isinya 1 orang itu di tempat itu hanya tempat selipnya itu Bapak Ibu. Kalau anak kita tempatnya di tempat itu jadi dia ada berugak di bawah kemudian ada tempat di atas jadi munarak dengan bekelor bawah niki agak likat dia anak-anak kita naik. Nah Insya Allah mungkin nanti Pak Kabit usahakan tempat itu tidak usah digunakan untuk anak kita gitu. Karena kesulitannya seperti itu. Kalau ada tamu lesehan itu makan di berugak di bawah, maka anak kita itu rasanya agak canggung dia naik ke tempat tersebut. Nah karena itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Pak Kabit sudah beliau janji akan ke GLC supaya tempat itu tidak usah ditempati karena tidak tidak representatif begitu untuk kegiatan tersebut. Nah itu Bapak Ibu kaitannya dengan English Camp. Jadi sekali lagi mohon persyaratan dan persyaratan saya ulangi Bapak Ibu untuk anak kita yang APBD ini yang pertama yang poin itu adalah KK, kartu keluarganya. Nanti pelungguh lingkarikan kita dilingkari nama anak kita itu dan mohon diingat bahwa tidak boleh di KK-nya itu status orang tuanya itu pegawai negeri. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua tidak boleh kakak di luar Kabupaten Lombok Timur ya Pak Kabit ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya ada anak kita kakaknya Sumbawa, Lombok Tengah dan sebagainya. Jadi silakan diganti dengan siswa yang lain karena ini dipanya Lombok Timur Bapak Ibu. Kemudian yang kedua persyaratannya adalah surat atau pernyataan izin orang tua. Itu. Kemudian yang ketiga surat keterangan tidak mampu. Baik itu miskin, yatim piatu dan sebagainya, silahkan itu sekolah yang buat dan tidak perlu pelungguh minta di desa, cukup pelungguh sudah Bapak Ibu kepala sekolah yang tanda tangan untuk persyaratan tersebut. Nah persyaratan tersebut Bapak Ibu bisa langsung dibawa ke bidang SMP. Nah demikian kaitannya dengan English Camp Bapak Ibu, nanti sekali-kali kita diskusi. Kemudian untuk penjatahan Bapak Ibu, untuk penjatahan sampai tahap terakhir, untuk tahap 1 Bapak Ibu, mudah-mudahan teman-teman kita yang bacakan aja yang tahap 1 ini ya. Mungkin ada yang belum baca WA sehingga belum mencari anaknya. Yang pertama itu SMP Negeri 1 Jerowaru, itu 2 orang. SMP 3 Jerowaru 2 orang. SMP 4 Jerowaru 4 orang. SMP 1 Keruak 4 orang. SMP 2 Keruak 3 orang. 1 Labuan Haji 4 orang, 2 Labuan Haji 4 orang, 1 Lenek 3 orang, 2 Lenek 2 orang, 1 Masbage 5 orang, 3 Masbage 3 orang, 1 Peringgabaya 4 orang, 2 Peringgabaya 4 orang, 3 Peringgabaya 4 orang, 1 Pringgasela 4 orang, 1 Sakra 4 orang, 2 Sakra 4 orang, 1 Sakra Barat 3 orang, 2 Sakra Barat 2 orang, 1 Sakra Timur 2 orang, 2 Sakra Timur 3 orang, 1 Sambelia 4 orang,
1 selong 2 orang Bu kepala ya. Nggih. 2 yang nggih 2 orang. Kemudian SMP 2 selong 3 orang. Ada hadir Pak Hasim tadi ya. Kemudian SMP 3 selong 3 orang, 1 sikur 4 orang, 2 sikur 4 orang, 3 sikur 3 orang, 5 sikur 3 orang, 1 sela 4 orang, 1 terara 5 orang, 3 terara 3 orang, 2 wanasaba 3 orang. Nah ini Bapak Ibu rekan-rekan sekolah-sekolah yang yang dapat tahap 1. Sekiranya ada pelungguh yang ingin mengirim anak di tahap 1 ini, sila tiang ring Bapak Ibu bisa disampaikan ke Pak Mula Warman, mungkin nanti bisa tiang ambil untuk tiang sampaikan ke GLC nggih Bapak Ibu. Jadi masih bisa, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang pelungguh yang ngirim. Nah, tetapi kalau yang sudah tiang baca ini, mudah-mudahan tidak ada yang atret Bapak Ibu. Jadi insya Allah, walaupun kegiatannya di bulan puasa Bapak Ibu, pengalaman anak-anak kita yang dulu, jadi dari segi menu buka puasa maupun sahurnya insya Allah terjamin di situ Bapak Ibu, salat tarawihnya, tahajudnya, kemudian salat duha dan sebagainya, kegiatan-kegiatan keagamaannya, insya Allah lebih-lebih musola di lokasi insya Allah sudah rampung, mungkin walaupun belum 100%, tapi sudah bisa mungkin ditempati untuk anak-anak kita. Jadi itu Bapak Ibu kami minta motivasi yang pelungguh berikan kepada anak-anak kita yang akan ikut kegiatan tersebut Bapak Ibu. Nah, itu kaitannya dengan English Camp Bapak Ibu, insya Allah nanti tiang akan sharekan untuk sampai tahap 5 Bapak Ibu ya. Nanti tiang sharekan pelungguh supaya nanti tahap 3 kita sudah siap. Kemudian yang kedua Bapak Ibu kaitan dengan kaitan dengan kegiatan bulan puasa Bapak Ibu. Untuk kegiatan di bulan puasa Bapak Ibu, jadi sesuai dengan surat dari dinas, mungkin nanti Pak Kabid akan jelaskan lebih detailnya. Jadi di situ salah satu poinnya adalah, jadi surat dari dinas itu nomor 421/691.1 Dikbud 1 2023 tanggal 14 Maret 2003. Nah di situ tertera bahwa kita untuk libur awal puasa itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi 20 sampai 25 Maret. Rombok jelu minggu jadi 8 hari ya. Ya minggu ketemu minggu nggih Bapak Ibu 8 hari jadinya. Jadi puas sudah pelungguh Bapak Ibu untuk anak-anak kita bisa istirahat berpuasa. Kemudian untuk libur akhir puasa Bapak Ibu sesuai surat tersebut tanggal 20 sampai dengan 29. Insya Allah mungkin lebaran topat wah liwat nanti. Nggih, jadi sudah lewat mungkin lebaran topat. Karena lebaran itu kemungkinan tanggal 21, 22, Rombo Pitu pas sudah lebaran topat itu jadi tanggal ya. Jadi sudah selesai sudah acara lebaran topat pelungguh baru kita berkumpul dengan siswa kita. Kemudian di surat tersebut juga jadwal pembelajaran itu 20 menit per jam. Di situ. Jadi di surat itu tidak ada pemilihan SD sekian, SMP sekian, tidak ada. Disebut di situ hanya 20 menit per jam pelajaran. Memang kemarin yang sampaikan ke Pak Kadis waktu rapat dengan swasta itu SMP aja Pak Kadis kemungkinan selain menit yuk ni kena sekedik lalu, ternyata suratnya aja 20 menit malahan gitu. Alhamdulillah gitu Bapak Ibu, kita bersyukurlah begitu. Yeah. Jadi tiang yang selai duit lalu ternyata 20 sugul lagi. Ya alhamdulillah. Kemudian kegiatan pesantren kilat Bapak Ibu sesuai kaldik kita, kalender pendidikan, itu memang mulai Senin itu kalau tidak salah. Jadi Senin kita masuk sudah mulai pesantren kilat. Nah akan tetapi Bapak Ibu supaya tidak muncul lagi pertanyaan, silahkan pelungguh sudah yang ngaturnya. Apakah pesantren kilatnya mau dimodif bersama pembelajarannya ataukah dikhususkan, silahkan. Jadi sepenuhnya kita diberikan hak untuk pihak sekolah untuk melaksanakan itu. Yang penting manfaatkan bulan puasa ini untuk kegiatan-kegiatan yang nuansanya keagamaan gitu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan mengisi bulan Ramadan juga ini jadi sepenuhnya diserahkan kepada kita. Nah itu kaitannya dengan kegiatan bulan suci Ramadan. Nah sehingga Bapak Ibu untuk contoh rancangan, niki contoh Bapak Ibu. Jadi bisa mungkin kita
kegiatan awalnya itu bisa kita adakan tadarusan dari jam 7 sampai jam 8.20. Jadi mungkin anak tadarusan bersama, ataukah bagi halaman. Karena kalau bagi halaman saya kira bisa dia hatam sehari itu 1 kali hataman. Jadi mungkin anak dibagi sama-sama 1 lembar Quran itu 1 halaman saja. Apalagi yang siswanya banyak seperti Pak Yusuf, apalagi Pak Suhadi SMP 1 ini, jadi mungkin 1,5 hataman mungkin dia sehari. Itu Bapak Ibu. Nah ini jadi pembelajaran 8.20, maka nanti pulangnya pas jam 11 Bapak Ibu. Kalau yang jamnya 20 ada istirahat 20 menit Bapak Ibu. Nah ini contoh saja, bukan ini jadi patokan Bapak Ibu ya. Contoh penggunaan 20 menit untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir saya kira Bapak Ibu kaitannya dengan kelas 9, mungkin nanti lebih jauh akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang, mungkin rancangan seperti apa kelas 9 itu, sampai bulan apa anak-anak kita berada di sekolah kelas 9 itu. Memang kalau kita lihat kalender pendidikan Bapak Ibu, itu bulan Mei itu sudah anak-anak kita sudah selesai gitu untuk di sekolah itu Bapak Ibu. Nah itu mungkin Bapak Ibu sekedar pengantar materi dari kami MKKS.